Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Suniati dari Teknik Informatika, kelas IT 204. Di sini ada pelajaran atau mata kuliah estetika humanisme untuk ujian akhir semester. Di sini saya mengambil materi build networking. Nah, eh, ini yang nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, langsung saja. Eh, jadi nanti kita akan mempelajari apa sih itu networking dan manfaat networking itu seperti apa di dunia kerja. Lalu eh, bagaimana sih cara melakukannya dan ya kenapa eh, networking itu sangat penting gitu di era sekarang gitu. Dan nanti saya akan juga sharing pengalaman eh, bagaimana saya build networking. Oke. Dan untuk yang pertama, apa sih networking itu? Ya, yaitu proses membangun suatu koneksi hubungan dengan orang lain atau kita biasanya bertukar informasi, ide, atau bahkan bisa melibatkan orang-orang yang profesional gitu sesuai dengan bidang atau bisa minat yang sama atau berbeda seperti itu. Nah, manfaat networking itu seperti apa sih di dunia sekarang? Ya. Nah, jadi sangat banyak sekali ya, dan ini di antaranya untuk yang pertama itu bisa bertukar ide. Nah, eh, jadi kita bisa saling sharing, mungkin mengenai materi-materi baru yang mungkin kita belum pernah tahu atau pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, itu kita bisa bertukar ide dengan orang lain gitu. Nah, itu juga bisa eh, sangat bermanfaat sekali gitu ya di kehidupan sekarang, apalagi di dunia IT banyak banget materi yang terus berkembang dan kita harus selalu up to date. Nah, salah satu manfaat networking seperti itu. Jadi mungkin kita pengen nih belajar cloud computing. Kita mungkin cari relasi atau teman yang paham di bidang itu dan kita bisa sharing gitu. Lalu membuka peluang baru. Nah, ini eh, sangat penting sekali di era zaman sekarang itu mencari pekerjaan. Selain kita butuh skill, kita juga butuh networking gitu. Nah, eh, misal nih kita punya teman atau relasi atau networking, mungkin dia di posisi HR atau dia adalah CEO dari perusahaan mana, dan kebetulan kita mengenalnya gitu dan mereka tahu skill kita. Nah, itu juga atau orang lain bisa merekomendasikan skill kita gitu ke eh, relasi mereka. Seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu mencari pekerjaan mungkin susah juga gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa membantu satu sama lain. Nah, dengan adanya kita punya networking gitu, kita misal ada masalah, misal nih kita ada isu atau kita perlu troubleshoot dan kita nggak bisa gitu. Atau sebaliknya orang lain ada isu atau ada tes tertentu gitu dan kebetulan kita bisa, nah itu kita bisa membantu gitu ya. Lalu melatih kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk kita punya networking atau relasi kan perlu perkenalan gitu ya. Nah, itu juga
salah satunya melatih komunikasi kita, bagaimana kita ngomong sama orang, bagaimana kita, eee, bisa percaya diri gitu kan. Nah itu juga sangat, eee, sangat bermanfaat sekali gitu ya. Selain kita dapat relasi, kita juga melatih soft skill kita baik dari, skill komunikasi, percaya diri, dan lain-lain, gitu. Lalu untuk memperkuat personal branding. Nah ini, contohnya misal ini, eee, kita punya nih kenalan, senior network engineer gitu, atau senior senior programming namanya misal. Nah, dia, orang lain lihat, wah dia kenal kenal para senior nih gitu. Nah itu juga salah satu, memperkuat personal branding kita gitu, bahwa relasi kita tuh orang-orang hebat kayak gitu. Itu juga berimpact ke kitanya. Lalu bagaimana sih caranya untuk kita bisa, build networking ini gitu ya? Kita bisa cari atau kita bisa membuat, koneksi dengan orang. Yang pertama, pastinya tujuan kita networking tuh, seperti apa gitu ya, tujuan orang tuh beda-beda ya. Contohnya misal, tujuan networking saya pengen, sampai ke bisa kenal level CTO, atau untuk tujuannya untuk, level karir, atau misal tujuannya untuk, eee, bisa masuk ke relasi promoting. Nah, itu kan tujuannya beda-beda dan caranya pun mungkin beda-beda gitu ya. Nah, itu juga kita perlu tentuin dulu nih di awal gitu, biar kita ada goals ke depannya mau ngapain, seperti itu. Nah, selanjutnya mempersiapkan evaluator speech yang menarik. Jadi first impression orang pertama kali kita kenalan itu juga berpengaruh juga, untuk kita ke depannya gitu. Jadi sebisa mungkin, eee, first impression kita ke orang lain itu juga semenarik mungkin gitu ya. Dari mulai kita cara kenalan, attitude kita, eee, dan ya, mungkin itu sangat penting gitu ya, agar kita bisa menjalin, networking ini nggak cuma di hari itu aja gitu, jadi seterusnya gitu. Nah, misal nih orang itu first impression kamu jelek gitu ya. Nah, itu juga bakal ngaruh ke, pertemuan selanjutnya, mungkin bisa gitu. Dia dia akan menghindar atau dia nggak mau ketemu lagi, itu juga kan berpengaruh ke depannya. Eee, dan selanjutnya yaitu dengan menghubungi profesor terdekat. Jadi misal nih, kita punya alumni, kita punya guru, nah itu juga salah satu koneksi terdekat kita gitu ya. Eee, jadi mungkin kita bisa lebih akrab dulu dengan para senior atau dengan para alumni. Nah, dengan dari situ mungkin, eee, bisa menghasilkan networking-networking baru gitu. Jadi misal, kita diajak nih ke event-nya senior atau apa gitu ya, lalu dia bakal kenalin ke relasi mereka. Nah, itu juga mungkin itu salah satu cara gitu ya, agar kita bisa punya networking. Lalu selanjutnya yaitu bergabung ke komunitas-komunitas sesuai dengan, eee, passion kita. Jadi contoh, misal kamu minat dengan, eee,
networking. Nah, itu bisa ada namanya komunitas IPv6 seperti itu ya. Atau cloud computing gitu. Kita bisa join komunitas yang lokal atau nasional gitu. Atau bahkan level internasional gitu. Dan pada saat event-event itu banyak orang-orang eh, dari berbagai level karir sampai berbagai bidang itu ada gitu, dan itu salah satu kesempatan kita bisa mencari networking di situ gitu. Dan join komunitas itu adalah hal yang paling cepat sih kita dapat koneksi yang besar. Lalu selain kita datang ke event, datang ke ini, kita juga bisa build koneksi itu melalui sosial media gitu. Contohnya misal untuk profesional ya, itu biasanya kita pakai LinkedIn. Gitu. Nah, eh, jadi berbagai macam orang dengan skill mereka dan tingkat karir mereka ada di LinkedIn gitu. Kita bisa follow up atau follow mereka gitu di sosial media gitu. Atau join di join grup-grup online komunitas gitu ya. Itu juga kita bisa memanfaatkan sosial media. Nah, eh, selanjutnya ini pengalaman dari saya itu saya memberanikan diri itu komunitas itu di 2022 itu sekitar akhir tahun gitu. Nah, itu Open Kubernetes Community Days dan Open Infra Days Indonesia. Jadi itu se-Indonesia itu kayaknya banyak banget, ribuan orang, 2.000 atau 4.000 ya kalau nggak salah. Itu event terbesar saya pertama kali saya join di situ, dan di situ selain saya dapat materi, saya dapat koneksi baru juga gitu. Dan awalnya juga saya eh, cukup nggak percaya diri karena mungkin saya masih baru gitu ya di dunia perkomunikasan. Dan setelah jeda waktu eh, ya saya nikmatin aja gitu. Nah, ini juga waktu itu di 2023 itu saya datang acara ini event Ubuntu Asia gitu. Jadi ada beberapa speech dari internasional juga datang ke sini gitu. Lalu saya juga ada event eh, Python, jadi Python conference gitu. Dia juga internasional, seingat saya. Sorry, Indonesia tuh, se-Indonesia ini. Lalu juga ada open source gitu. Dan ketika saya aktif di komunitas-komunitas ini dan join berbagai berbagai event di IT terutamanya, dan itu saya merasakan impact yang luar biasa gitu ya. Kita dapat materi baru, relasi baru, dan insight-insight baru gitu, dan yang mungkin kita belum tahu kita jadi tahu gitu. Nah, itu eh, dan mungkin di sini kita eh, bertemu di komunitas gitu ya, dan secara tidak sengaja kita bertemu di eh, kita mungkin bisa bertemu di dunia pekerjaan gitu, entah itu ada kolaborasi project bareng atau apa. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Saya udah kenal orang ini nih sebelumnya, pernah lihat di komunitas gitu, dan waktu eh, mengerjakan project apa itu bisa lebih pede, lebih enjoy kayak gitu. Dan ya relasi ini sangat
sangat-sangat bermanfaat sekali bagi saya, gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin, eee, bangun koneksi juga gitu ya, nah mungkin bisa kunjungi LinkedIn saya di sini gitu, dan kita bisa berkenal, siapa tahu kita bisa bekerja sama dalam hal tertentu, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu dari saya, mengenai bagaimana kita membangun koneksi atau networking di era, sekarang gitu, di era modern ini yang teknologinya sangat-sangat maju gitu ya. Dan ya mungkin itu dulu presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih apabila saya ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.